Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepribadian. Yang pertama, definisi kepribadian. Kepribadian adalah bukan bakat atau kodrati, melainkan bisa terbentuk oleh proses kepribadian, baik itu tingkah laku, perasaan, dan cara berpikir. Yang mempunyai peran penting dalam kepribadian diri seseorang itu adalah lingkungan. Yang kedua, pengertian kepribadian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Inger. Inger mendefinisikan bahwa kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu dengan kecenderungan tertentu. Yang kedua, menurut Kuber. Kuber mendefinisikan bahwa kepribadian adalah gabungan dari keseluruhan sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. Selanjutnya, ada konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian. Di antaranya, yang pertama karakter, kedua temperamen, ketiga sifat, keempat ciri, dan yang terakhir kebiasaan. Ciri-ciri kepribadian. Yang pertama, ciri kepribadian yang sehat. Itu memiliki kemampuan dalam diri sendiri secara realistik. Misalnya, bisa menilai dirinya sendiri seperti kelebihannya dan kekurangannya. Kemudian, bisa menilai situasi secara realistik, dapat menerima tanggung jawab, dan adanya kemandirian seperti kemandirian dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, ada ciri-ciri kepribadian yang tidak sehat. Yang pertama itu mudah marah atau tersinggung, kedua sering merasa tertekan, ketiga terbiasa berbohong, kemudian hiperaktif, dan senang mengkritik atau mencemooh orang lain. Materi yang selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian dan perubahan kepribadian. A. Perkembangan kepribadian. Dalam perkembangan kepribadian itu terdapat 8 tahapan perkembangan menurut Erik Erikson. Yang pertama itu ada masa bayi, kemudian masa kanak-kanak awal, masa prasekolah, masa sekolah, masa remaja, masa dewasa awal, masa dewasa, dan yang terakhir ada masa hari tua. Kemudian yang B, ada perubahan kepribadian. Ada beberapa faktor yang dapat merubah kepribadian, di antaranya itu ada faktor genetik dan ada faktor lingkungan. Faktor genetik itu sangat mempengaruhi kepribadian seseorang, sedangkan faktor lingkungan ini sangat penting sebagai penentu utama dalam pembentukan kepribadian anak. Karena keluarga itu merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak, dan anak juga dapat menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga. Jadi, faktor lingkungan ini sangat berperan penting dalam pembentukan kepribadian diri seorang anak. Materi yang selanjutnya yaitu psikologi kepribadian kontemporer. Yang A. Kepribadian dalam psikologi sekolah. Kepribadian ini bertujuan untuk melayani komunitas pendidikan dengan menerapkan prinsip-prinsip psikologis untuk membantu mendorong penyesuaian emosional dan intelektual siswa. Kemudian bertujuan untuk memberikan tanggung jawab, merancang intervensi untuk membantu memperbaiki keadaan dan kondisi emosional yang tidak normal. Selanjutnya yang B, ada kepribadian dalam psikologi pendidikan. Kepribadian dalam psikologi pendidikan ini untuk mengetahui watak seseorang dalam aspek pendidikan. Dan kepribadian dalam psikologi pendidikan ini khususnya bagi para pendidik itu supaya yang pertama untuk memahami karakteristik perkembangan siswa. Yang kedua, untuk memahami sifat kelas atau ruang belajar. Ketiga, untuk memahami perbedaan individual. Yang keempat, untuk memahami metode pengajaran yang efektif. Dan yang terakhir, guru juga dapat mengenal kepribadian para peserta didiknya. Itulah tadi materi terkait dengan kepribadian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.